Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'ir rasyidin al muallifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah walinabiyyika birisalati wa matu ala dhalik, khususan ila hadrati Sultanil Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah wa Sultanil Awliya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirah wa jami'i awliya illahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa audadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa aynama halat arwahum majma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabih Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandani wa nakhussu bi dzikri ila jami'i masyayikhina wa syaikhi suyukhina wa mu'allimina wa asatidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa azwajina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Khalid bin Mi'dan, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil azim min Mu'adz bin Jabal. Qala ngendika sapa Khalid bin Mi'dan, Khalid bin Mi'dan, fama ra'aitu mongko ora tau ningali sapa ingsun ahadan ing wong siji, ahadan ing wong siji aksara kang luwih akeh apane tilawatan macane lil Qur'anil azim maring Al-Qur'an min Mu'adzin tinimbang Mu'ad. Lihada mongko krana iki iku al hadisul azim, hadis kang agung banget. Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak membaca Al-Quran melebihi Mu'adz bin Jabal. Karena itulah hadis ini begitu agung. Fata'amala mongko angen-angen no ayyuhar rahibuhe eling-eling wong kang demen fil ilmi ing dalem luru ilmu. Demen hadil khisola ing ikilah tingkah. Wa'lam lan ngertenono sira ana a'dzamal asbabi, sak temene luwih gedhe-gedhene pira-pira sebab. Fi rusukhi hadhil khabaisi ing dalem pira-pira akare utawa oyate ikilah kotoran
fil qalbi ing dalem ati. Yaiku thalabul ilmi luru ilmu li ajlil mubahati. Krana arai pamer. Wal munafasati lan nggo persaingan. Fal ami mongko utawi wong awam iku bimakzilin kesingkir an aksari hadhil khisoli saking akeh ikilah tingkah. Wal mutafaqihu anapun utawi wong kang ahli fikih iku mustahdafun dadi sasaran laha iku mustahdafun dadi sasaran laha bareng ikilah khabais mubahat lan munafasah. Wa huwa khali mutafaqih iku muta'aridun beresiko lil halaki maring kehancuran bisa babiha kelawan sebab mubaha wal munafasah. Fangzur mongko becik merhatekno sira ai umuruka tegese urusan sira ahamun ana ta iku luwih penting atata'alamu ana ta belajar sapa sira kaifiatul hadari ing tata carane ngati-ngati min hadhil muhlikati saking ikilah pira-pira barang kang rusak. Atata'alamu ana ta belajar sapa sira kaifiatul hadari ing ikilah tata carane ngati-ngati min hadhil muhlikati saking ikilah perkara utawa barang kang rusak watastagillah lan dadi ketungkul sapa sira bi islahi qalbika kelawan ngapiki ati sira. Wa imarata akhiratika lan bangun akhirat sira. Amil ahammu ana ta utawa luwih penting antakhudu yen to larut sapa sira ma'al khaidin khali sertane wong kang kelewat batas. Fatat lubu nuli luru sapa sira minal ilmi saking ilmu ma kang barang wa ya ma iku sababu ziyadatil kibri dadi sebabe tambahe sifat sombong waria ilan riya wal hasadi lan hasud wal ujubi lan ujub hatta tahlika sehingga rusak dadi rusak sapa sira mal halikina khali sertane wong kang padha rusak. Wa'lam lan ngertenono sira anna hadzal khisola sak temene ikilah tingkah keadaan minasalasi bayane saking telu min ummahati khabaisil qulubi saking pira-pira induke kotorane pira-pira ati. Walaha lan iku tetep kaduwe ummahatu khabaisil qulub apa mughrisun wenih benih wahidun kang siji wa huwa utawi mughrisun wahid iku hubud dunya cinta dunia seneng dunya. Ketiga induk dari penyakit atau kotoran-kotoran hati ini bermuara pada satu benih, yakni munculnya sifat hubud dunya sehingga melahirkan cabang-cabang dari berbagai macam jenis penyakit batin. Walidzalika lan krana mengkono iku kala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam hubbud dunya utawi cinta dunya iku ra'su kulli khati'atin pangkale saben-saben dosa.
Wa ma hadza lan sertane iki fad dunya mongko utawi donya iku mazraatun tanduran lil akhirati maring akhirat. Faman mongko utawi sapane wong iku akhoda ngalap sapa man minat dunya saking donya bika darurati kelawan sekedar kebutuhan. Liyasta'ina mongko bakal bantu apa nulung biya kelawan donya alal akhirati ing atase akhirat. Fad dunya mongko utawi donya iku mazraatuhu tandurane akhirat. Waman lan utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man ad-dunya ing donya liyatana ama krana arai gawe seneng-seneng biya kelawan donya fad dunya mongko utawi donya iku mahlikatu dadi nggon kehancurane. Fahadhi mongko utawi iki keterangan iku nubedatun ringkesan yasiratun kang ringan min zahiri ilmi taqwa saking zahire ilmu ketakwaan. Wahaya rupane iku nabzah bidayatul hidayati aran bidayatul hidayah kawitane petunjuk. Fa in jarabta monggo lamun nglatih sapa sira biha kelawan takwa utawa bidayatul hidayah nglatih niti-niti dalane hidayah nafsaka ing awak dhewe sira wa ta'atka lan ngikuti sapa sira alaiha ing atase dalan fa alaika mongko netepono sapa sira bi kitab Ihya Ulumuddin kelawan mutolaah utawa melajari kitab Ihya Ulumuddin. Li ta'rifa supaya ngerti sapa sira utawa kenal sapa sira kaifiyatal wusuli ing tata carane tumeka ila batini taqwa maring batine takwa. Fa idza amarta mongko nalikane ngebeki ai imtalakta tegese ngebeki sapa sira bitakwa kelawan ketakwaan batina qalbika ing batine ati sira fa inda dzalika mongko nalika mengkono-mengkono iku tartafi dadi keangkat apa al hijabu hijab bainaka ing dalem antarane sira wa baina rabbika lan ing dalem antarane pangeran sira. Watan kasifu lan dadi kebuka laka kedue sira apa anwarul ma'arifi pira-pira cahayai pengetahuan. Watan fajiru lan dadi meledak min qalbika saking ati sira apa ya nabiul hikami pira-pira sumbere hikmah. Watataddahu lan mercik laka maring sira apa asrarul malaki pira-pira rahasiae malaikat wal malakuti lan alam malaikat. Wayatayassaru lan dadi gampang laka maring sira minal ulumi saking pira-pira ilmu. Ma ing barang tas tahkiru kang remehno sapa sira bihi kelawan ma hadhil ulumi ing pira-pira ikilah ilmu al muhaddatsati kang anyar alati kang lam yakun ora ana laha kedue muhaddasa apa zikrun jeneng fi zamani sahabati ing dalem mongsone sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in lan zamane tabi'in. Wa in kunta lalamuna ana sapa sira iku tatlubu golek utawa luru sapa sira al ilma ing ilmu minal qili saking jarene wal qali lan jarene minal qil wal qal luru ilmu teko tembung jare wal murai lan
riya wal jidalin perdebatan. Fama a'dhamu mongko ora ana kang luwih gedhe musibataka ing musibah sira. Wa ma atwalu lan ora ana kang luwih dawa apa ta'abuka. Kepayahan sira. Fama a'dhamu mongko ora ana barang kang luwih gedhe musibataka ing musibah sira wa ma atwalu lan ora ana barang kang luwih dawa utawa luwih suwe apa ta'abaka keruwetan sira kepayahan sira wa ma a'dhama lan ora ana barang kang luwih gedhe apa khirmanuka saking kekurangan sira wa khusranuka lan kerugian sira. Fakmal mongko agawe sira ma ing barang sikta kang karep sapa sira. Fa inna dunya mongko sak temene donya allati tatlubu kang luru sapa sira ha ing donya bidini kelawan donya la taslamu mongko ora slamet la kamaring sira. Wal akhiratu lan akhirat iku tuslibu den jabut minka saking sira. Faman mongko utawi sapane wong iku talaba golek sapa man ad-dunya ing donya bidin kelawan agama khasirahuma mongko rugi sapa man huma ing karone jami'an khalis kabehane. Waman taraka waman lan utawi sapane wong iku taraka ninggal sapa man ad-dunya ing donya lidini krana arai agama nggih. Rabbahuhuma mongko bejo untung sapa man huma ing karone jami'an khali sekabehane. Fahadhi mongko utawi iki iku jumalul hidayati pira-pira bentuk hidayah ila bidayati tariqi maring permulaane dalan fi muamalatika ing dalem penggawe pira-pira penggawe amal sira ma Allah taala kali sertane Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk dari permulaan hidayah yang merupakan berbagai macam jalan untuk wusul kepada Allah, untuk bermuamalah kepada Allah Ta'ala biadai awamirihi kelawan nekaake pira-pira perintah Allah wajidina binawahihi lan ngedoi pira-pira larangane Allah. Wa asiru lan nuduhna sapa ingsun alaika ing wa asiru lan nuduhna sapa ingsun alaika ing atase sira al ana ing saiki bijumalin kelawan pira-pira minal adabi bayane saking pira-pira tata krama litu akhidha supaya ngoreksi sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira biha kelawan adab fi mukhalatatika ing dalem mbaure sira ma'ibadillahi khali sertane pira-pira kawulane Allah ma'ibadillahi ta'ala khali pira-pira kawulane Allah ta'ala wa suhbatuka lan kekancane sira mahum ing ibadillah fid dunya ing dalem donya. Khalid bin Middan mengatakan tentang hadis sebelumnya yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak dari seorang laki-laki yang bersumber dari sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mana Khalid bin Middan mengatakan bahwa hadis ini sangat agung sekali. Di satu sisi tidak ada seorang yang lebih banyak menghabiskan waktunya membaca Al-Quran melebihi sahabat Mu'adz bin Jabal. Maka hendaknya kita mengangan-angan, kita merenungi, kita benar-benar merenung, terutama bagi orang yang sedang mencari ilmu dari berbagai keadaan, tentang beberapa dilema yang dihadapi seorang penuntut ilmu, terlebih orang yang hendak membangun jalan untuk
taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebesar-besarnya sebab yang bisa menjadikan hati itu hancur, ya, karena banyaknya akar-akar dari penyakit-penyakit batin yang telah mengakar kuat dalam kolbu para pencari ilmu, yaitu satu, banyaknya kita jumpai para pencari ilmu, mereka menuntut ilmu semata untuk pamer. Mereka menuntut ilmu semata untuk meraih reputasi-reputasi dunia, semata untuk persaingan, agar dianggap sebagai orang yang menonjol daripada kawan-kawannya, atau bentuk sematan-sematan lain yang ia harapkan dari orang-orang. Maka orang awam dalam keadaan seperti ini tersisih dari golongan-golongan mereka. Demikian pula bagi orang-orang yang cenderung mempelajari fikih, tidak akan lolos dari sifat-sifat ini. Karena dalam ilmu fikih seringkali kita lihat adanya diskusi, mujadalah, perdebatan, tidak lolos dari hal ini. Karena apa? Karena wal mutafaqih mustahdafun laha wa muta'aridun lil halab. Orang-orang yang belajar tentang fikih, jika tidak mewaspadai adanya penyakit-penyakit batin seperti ini, maka secara otomatis dia lebih sering terkena resiko rusak kolbunya. Karena pada dasarnya ilmu fikih itu seringkali memunculkan perdebatan-perdebatan, khilaf-khilaf pendapat, sehingga orang yang cenderung pada ilmu-ilmu fikih, jika tidak mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bagaimana tata cara membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, maka tidak bisa tidak orang tersebut pasti akan terhinggapi oleh penyakit itu. Setidaknya penyakit merasa lebih hebat karena banyaknya mujadalah. Terlebih ketika dia unggul di antara para pelajar lainnya atau para ahli fikih lainnya. Maka disinilah yang perlu diperhatikan. Adakah sesuatu yang lebih penting itu adalah mempelajari bagaimana tata cara mengikis sifat-sifat tercela dalam batin, ataukah yang lebih penting itu adalah kita mempelajari ilmu yang justru akan menambah sifat sombong, menambah sifat riya, hasud, ujub. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan dari Abdullah ibnul Mubarak, dalam riwayatnya Ibnul Jauzi dikatakan ta'alamtul adab 20 sana wa kana salafu yata'alamul adab qabla ilmi. Dahulu, kata Abdullah ibn Mubarak, ketika kami mengawali belajar menuntut ilmu, guru kami mengajari tentang adab, tentang etika, baik itu yang meliputi lahir ataupun batin, itu selama 20 tahun. Demikian pula tradisi di kalangan masa-masa salaf, masa-masa di mana Islam pertama kali kitab-kitab keilmuan dibukukan secara masif. Tapi tidak serta-merta para salaf itu kemudian belajar pengetahuan-pengetahuan itu, melainkan para sahabat yang notabene adalah muridnya Rasulullah SAW mengajari mereka adab terlebih dahulu.
dan itu bertahun-tahun lamanya. Sehingga apabila adab dan etika itu sudah menjadi karakter, maka barulah mereka diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Maka sebagaimana yang dipertanyakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, adakah yang lebih penting dari urusan kita ini ketika masa-masa belajar, yakni mempelajari ilmu yang berkaitan tentang bagaimana cara membersihkan kotoran-kotoran batin, ataukah mempelajari ilmu yang justru akan melahirkan pikiran-pikiran ujub, melahirkan perasaan-perasaan hasud, riya, ataupun kibr, yang justru itu akan menjadikan orang tersebut rusak. Karena sifat-sifat tercela ini pertama kali adalah timbul dari satu benih, yakni hubud dunia. Maka apabila seseorang itu dihinggapi sifat hubud dunia yang kemudian tertanam dalam kolbunya, maka lambat laun apabila benih itu mulai bersemi, dan lambat laun kemudian muncul cabang-cabang ranting, maka itulah bentuk penyakit-penyakit batin yang bercabang-cabang. Satu benih melahirkan ratusan cabang. Benih itu adalah hubud dunia, dan cabang-cabang itu adalah kibr, hasud, ujub, bakhil, sum'ah, takabur, khirsu, dan berbagai macam jenis penyakit yang lahir dari satu benih. Maka apabila orang itu dihinggapi sifat-sifat yang demikian, sebagus apapun ilmu yang diberikan, tetap akan melahirkan kerusakan. Sebagus apapun pembelajaran, pengajaran, tetap akan melahirkan kehancuran. Maka dalam satu ungkapan telah disampaikan oleh para ulama, man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa budan. Siapa yang semakin bertambah ilmunya tapi tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, maka akan menjauhkan dia dari Allah, dan secara otomatis akan dekat dengan siksanya Allah. Sebagaimana dalam kitab Zubatnya Ibnu Ruslan juga disebutkan, man amila bi ilmin lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Siapa yang mempunyai ilmu yang kemudian tidak diamalkan, maka kelak Allah akan menyiksanya sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Dalam kitab Zubatnya Ibnu Ruslan dalam syairnya. Kita pelajari bagaimana para sahabat itu ketika berguru kepada Rasulullah. Ketika wahyu pertama kali turun, sahabat itu kemudian mendatangi Rasul, menanyakan, adakah hari ini wahyu yang turun dari Allah ya Rasul? Ketika Rasul mengatakan ada, atau langsung menyampaikan wahyu itu, maka sahabat menyimak, kemudian menghafalkan. Setelah hafal, sahabat itu kemudian pulang. Di dalam rumahnya, para sahabat itu kemudian mencoba untuk merenungi makna wahyu itu. Sehingga keesokan harinya ketika mereka mendapatkan kesimpulan, mereka kemudian mengamalkan. Inilah kiranya yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sebenarnya riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa dulu para sahabat itu sangat kesulitan sekali menghafal Al-Quran, tapi mudah bagi mereka mengamalkan. Berbalik dengan masa sekarang, betapa banyak orang mudah sekali menghafal Al-Quran tapi sulit untuk mengamalkan. Problemnya adalah satu, terkadang Al-Quran itu dijadikan perlombaan, sehingga motivasi menghafalnya adalah untuk hubul jah, mencari popularitas.
atau faktor-faktor lain. Atau ketika seseorang itu mempelajari suatu ilmu lainnya, bidang keilmuan lainnya, tujuannya adalah agar dia dianggap sebagai seorang yang mumpuni atau menginginkan sematan-sematan gelar lainnya dalam pandangan manusia. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya telah menjelaskan bahwa orang yang mencari ilmu itu hendaknya tidak bertujuan untuk persaingan, tidak bertujuan untuk pamer, melainkan bagaimana agar ilmu yang dia pelajari itu menjadi wasilah untuk dia mendekat kepada Allah, seminimal mungkin untuk menghilangkan kebodohan. Ketika seseorang sudah paham tentang suatu ilmu, suatu bab dari pelajaran yang diterima dari gurunya, maka hendaknya ketika di rumah dimutolaah kembali, diangan-angan, diulang-ulang kembali, kemudian direnungi apa isyarat yang bisa ia peroleh dari mutolaah tersebut, yang kemudian muncullah suatu kesimpulan yang bisa diamalkan. Metode seperti inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Tetapi bagi kita yang hidup di zaman serba canggih sekarang ini, tidak bisa tidak. Banyak sekali keilmuan itu diperoleh secara instan, baik melalui sosial media. Terlebih lagi ilmu itu kemudian tidak diverifikasi kepada guru atau ulama yang kompeten di bidang itu, sehingga kemudian disimpulkan dan diamalkan, disimpulkan sendiri dan diamalkan. Maka cara-cara seperti ini sangat rawan dengan kesesatan. Sebagaimana halnya ketika seseorang itu membaca hadis, kemudian dia menyimpulkan sendiri tanpa penjelasan lebih intens dan detail dari seorang guru yang ahli di bidangnya, atau katakanlah yang bersanad. Maka tata cara mengamalkannya pun dia tidak akan tahu. Dia akan mengamalkan berdasarkan petunjuk nas, petunjuk teks, tapi tidak sesuai dengan apa yang diriwayatkan secara fi'liyah, bagaimana Rasulullah mengamalkannya, bagaimana kemudian para sahabat mengamalkannya, para tabi'in mengamalkannya, para guru-guru mengamalkannya. Jadi tidak bisa kita memahami satu, karena kita bukan seorang mujtahid. Yang kedua, sebagai seorang muqallid, kita harus bertanya apabila menyangkut suatu amalan, apakah itu terkait masalah ubudiyah, bagaimana tata cara belajar yang betul, bagaimana cara menata niat dalam belajar, bagaimana cara mengamalkan suatu ilmu yang sudah difahami. Karena ilmu yang dianggap hak itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan pelakunya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ilmu itu membuat orang tersebut lalai dan jauh dari Allah, maka itu adalah ilmu yang batil. Apapun bentuknya, apapun bentuk ilmu itu. Sekalipun ada seorang ahli fikih, tapi ilmunya tidak menjadikan sebab atau wasilah dekatnya dia kepada Allah, maka ilmu tidak bermanfaat. Sekalipun itu ilmu fisika atau ilmu lainnya, tapi menjadikan orang itu dekat kepada Allah, menjadikan orang itu takjub dengan ciptaan Allah sehingga menjadikan meningkat keimanannya, maka itu adalah ilmu yang hak. Maka disinilah pentingnya memperhatikan manakah yang lebih didahulukan,
bagi seorang pelajar, apakah mempelajari tata cara mengikis penyakit-penyakit batin, ataukah mempelajari suatu ilmu yang justru akan menghancurkan pelakunya tersebut. Artinya kehancuran di sini adalah ilmunya sama sekali tidak bisa bermanfaat bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya bermanfaat seolah-olah di hadapan manusia. Maka sebagaimana hadis sebelumnya, banyak sekali amal-amal ibadah yang tertolak ketika dibawa oleh malaikat hafadh menembus langit pertama. Kalau tidak terhalang oleh malaikat penjaga langit pertama, maka dia lolos, dia naik ke langit kedua, seterusnya. Bahkan ketika sampai menembus ke langit ketujuh, sehingga hijab-hijab penghalang itu dibuka oleh malaikat, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat memuji, memberi kesaksian tentang amal ibadah hamba tersebut. Ternyata Allah menolaknya karena banyak hal yang tidak diketahui oleh malaikat hafadhah. Karena pengetahuan malaikat terbatas, tapi pengetahuan Allah tidaklah terbatas. Maka disinilah yang kemudian menjadikan sahabat Mu'adz bin Jabal menangis dengan tangisan yang memilukan. Karena begitu beratnya membangun keikhlasan, kemurnian amal melalui tahapan-tahapan belajar, kemudian mengamalkan. Bagaimana ilmu itu bisa meresap ke dalam kolbu sehingga memunculkan nur. Maka disinilah pentingnya seseorang itu bisa meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penyucian jiwa, atau katakanlah dengan ilmu tasawuf. Maka kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab dasar yang mana oleh Al-Imam Al-Ghazali dipilihkan hal-hal yang sekiranya mudah dilakukan oleh para pelajar, oleh orang-orang awam untuk membangun kembali, menyongsong kembali, meraih hidayah Allah melalui aktivitas sehari-hari. Sebagaimana disebutkan pada bab-bab sebelumnya, bagaimana ketika bangun tidur dia mengucapkan syukur, bagaimana ketika keluar atau masuk ke kamar mandi dia tidak lupa untuk berdoa, mendahulukan kaki kiri, ketika keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kanan, ketika berjalan memakai sendal mendahulukan kaki kanan untuk masuk ke dalam sendal, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Ini adalah adab-adab seorang hamba untuk menunjukkan etikanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang pelajar ketika ketemu dengan gurunya, dia akan menunduk, berjalan menunduk atau berhenti untuk mempersilahkan gurunya lewat, untuk mempersilahkan gurunya berlalu, atau membantu gurunya membawakan kitab-kitabnya, atau menata sandal atau sepatu gurunya, atau apapun itu bentuknya. Itu adalah adab kepada sesama manusia. Tetapi ada adab-adab yang harus dilakukan di hadapan Allah, dalam artian adab bersama Allah, yakni satu, ketika masuk kamar mandi harus mendahulukan kaki kiri dulu, keluar kamar mandi kaki kanan dulu, ketika memakai sendal kaki kanan dulu, ketika berjalan dengan sedikit menunduk, ketika membawa kitab dengan sedikit diangkat atau digapit istilahnya, atau diletakkan di atas pundaknya, dibawa atau dipanggul. Itu adalah cara-cara etika seorang pelajar memuliakan ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga wudhu,
Karena ilmu itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ilmu pengetahuan sumbernya dari Allah, ya. Habib Al-Lafaf pernah mengatakan, "Idza ta'alamta falyatawaddu fa innal ilma nurun." Apabila kamu belajar maka hendaknya berwudu karena ilmu itu adalah cahaya. Demikian pula halnya etika seorang guru ketika mengajar, hendaknya pembelajaran itu dibuka dengan membaca suratul Fatihah atau bertawasul sebagaimana yang dilakukan para ulama-ulama zaman dahulu. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa tradisi ulama-ulama zaman dahulu ketika mengajar murid-muridnya, mereka membaca Fatihah, bertawasul terlebih dahulu dengan harapan agar ilmu yang disampaikan ketika itu ilmunya Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Mereka memastikan bahwa ketika menyampaikan ilmu pengetahuan dalam keadaan suci, karena ilmu itu adalah nur, sumbernya dari Allah. Allah itu adalah zat yang maha suci, maka segala sesuatu yang diterima dari Allah harus digunakan dalam keadaan suci. Ibarat air dialirkan dalam keadaan suci. Begitu pula bagi seorang murid yang menerima pengajaran dari guru, hendaknya selalu menjaga wudu agar sucinya ilmu itu yang diterima oleh murid berupa kefahaman adalah cerminan dari nurnya ilmu itu sendiri. Sehingga dari nurul ilmi muncullah nurul fahmi, cahaya kefahaman yang kemudian kembali kepada Allah. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh para salafus soleh, cara-cara yang dilakukan oleh para guru-guru kita, pendahulu kita pada masa dahulu. Bagaimana sehingga kemudian mereka menjadi orang yang luar biasa dari segi akhlak, dari segi ilmu pengetahuan, dari segi totalitasnya terhadap agama Islam ini, dan lain sebagainya. Reputasinya luar biasa, karena mereka meraihnya dengan cara yang sesuai dicontohkan oleh para sahabat, oleh para generasi-generasi pendahulunya. Banyak hal, terutama dalam masalah etika dan adab. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya adalah kitab kajian Al-Qaulu fil Adabi Suhbah wal Mu'asyarati ma'al Khaliqi Azza wa Jalla wa ma'al Khalqi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fidani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.